Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Puji Rahayu. Kali ini Ibu akan bahas masih tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya tentang kunci determinasi. Kita mulai yuk. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran selesai diharapkan peserta didik mampu: 1. Memahami kunci determinasi atau kunci dikotom. 2. Menjelaskan manfaat kunci determinasi. Dan 3. Menentukan jenis spesies makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Seperti kita ketahui bahwa klasifikasi makhluk hidup dilakukan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri setiap makhluk hidup sebanyak-banyaknya, kemudian mengerucut dengan ciri yang sama. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan lebih mudah jika dibuat suatu kunci yang berguna untuk mengidentifikasi jenis hewan atau jenis tumbuhan yang belum diketahui. Dan kunci tersebut dinamakan dengan kunci determinasi. Lalu apa yang dimaksud dengan kunci determinasi itu? Kunci determinasi merupakan kunci yang digunakan untuk menentukan film atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies makhluk hidup. Lalu apa manfaat kunci determinasi itu? Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Dan kunci determinasi yang sederhana dinamakan dengan kunci dikotom. Kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan pengelompokannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotom berisi deskripsi ciri-ciri organisme atau makhluk hidup yang disajikan dengan karakter berlawanan. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci dikotom? Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci dikotom adalah 1. Kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan bagian yang lain ditolak. 2. Kata pertama tiap ciri dalam satu kelompok kuplet harus identik. Dan 3. Ciri yang dimasukkan mudah diamati. 4. Menggunakan kalimat singkat dan mudah dimengerti. 5. Setiap kuplet diberi nomor. 6. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Seperti apa contoh kunci determinasi itu? Yuk kita lihat contoh-contoh kunci determinasi. Yang pertama adalah contoh membuat kunci dikotom pada tumbuhan. Contoh yang sangat sederhana Ibu ambilkan dari 3 tanaman di sekitar kita, yaitu padi, jagung, dan mangga. Kita akan buat kunci dikotomnya. Dari tumbuhan padi, jagung, dan mangga, kemudian kita membuat kunci determinasinya. Kita lihat sebentar syaratnya tadi bahwa kunci harus dikotom atau berlawanan. Ya, bagian yang penting adalah ciri yang dimasukkan mudah diamati, kemudian menggunakan kalimat singkat, dan setiap kuplet harus diberi nomor. Nah, kita kembali, maka Ibu akan membuat beberapa kuplet. Yang pertama adalah 1A akar tunggang, maka 1B-nya berakar serabut. Yang kedua, dari pengamatan yang mudah dilakukan adalah daunnya. 2A tulang berdaun, tulang daunnya sejajar, dan 2B ada tulang daunnya menyirip. Kuplet yang ketiga, 3A batangnya bercabang, 3B batang tidak bercabang. Keempat, 4A tanaman bergerombol, 4B tanaman tidak bergerombol. Misalnya lagi yang mudah diamati juga, contoh yang kelima, kuplet yang kelima adalah 5A buahnya besar dan 5B adalah buahnya kecil. Nah, dari 5 kuplet ini maka kita akan membuat rumus kunci determinasinya. Seperti apa? Kita lihat. Contoh yang pertama adalah tanaman padi tadi yang kita amati. Kemudian kita mengamati padi. Kita lihat dari kunci determinasi yang ada di sini. Dari yang pertama adalah nomor 1, A, akar tunggang, B, akar serabut. Padi itu berakar serabut, berarti kita memilih 1B. Kemudian kuplet yang kedua, padi itu bertulang daun sejajar atau menyirip.
padi itu bertulang daun sejajar. Selanjutnya, yang ketiga, apakah padi itu batangnya bercabang atau tidak bercabang? Oh ya, padi itu batangnya tidak bercabang, berarti kita pilih 3B. Kemudian, tanaman padi termasuk tanaman yang bergerombol atau tidak bergerombol? Tanaman padi termasuk tanaman yang bergerombol, berarti kita pilih 4A. Kemudian yang kelima, apakah tanaman padi buahnya besar atau buahnya kecil? Tanaman padi buahnya kecil, berarti 5B. Inilah yang disebut dengan rumus kunci determinasi. Kalau pada jagung, itu juga akarnya adalah berakar serabut. Kemudian tulang daunnya ya sejajar. Kemudian batang jagung tidak bercabang, berarti kita pilih 3B. Kemudian tanaman jagung tidak bergerombol, berarti kita pilih 4B. Dan buahnya kecil, berarti kita pilih 5B. Oke, sekarang kita lihat tanaman mangga. Mangga berakar tunggang. Kemudian berikutnya daunnya adalah menyirip. Batangnya bercabang, berarti 3A. Kemudian jenis tanamannya adalah tanaman tidak bergerombol, berarti 4B. Dan buahnya dibanding padi dan jagung, mangga buahnya besar. Jadi inilah yang dimaksud dengan rumus kunci determinasi. Dari sini kita melihat bahwa padi dan jagung memiliki banyak kesamaan ciri, ya. Nah, sedangkan mangga itu sangat sedikit kesamaannya. Pembuatan kunci determinasi bisa juga dimulai dengan pembuatan diagram. Misalnya, ibu punya tanaman lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, ingat dari tanaman ini kemudian kita membuat ciri-ciri yang berlawanan. Yang pertama adalah 1A, tumbuhan yang berspora, lawannya adalah tumbuhan yang tidak berspora. Kemudian dari tumbuhan ini kita bagi mana yang berspora, berarti suplir dan lumut. Dan tumbuhan yang tidak berspora adalah jagung, kedelai, dan terong juga melinjo. Untuk membuat percabangan lagi, berarti kita perhatikan selama anggotanya masih ada 2 atau lebih, berarti dia masih bisa diberi kuplet lagi, ya. Misalnya ini berspora ada suplir, ada lumut, berarti kita bisa membuat 2A-nya dan 2B-nya, yaitu berbatang jelas dan berbatang tidak jelas. Jadi sudah terbagi bahwa yang berbatang jelas itu suplir dan yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Nah, suplir dan lumut ini masih bisa dibagi nggak dalam kuplet-kuplet? Sudah tidak lagi karena sudah merupakan sebuah spesies. Biji tertutup, anggotanya adalah jagung, kedelai, terong. Kemudian biji terbuka, anggotanya adalah melinjo. Nah, berarti melinjo ini sudah merupakan spesies, kita tidak buka kuplet lagi. Ini masih bisa kita bikin kuplet lagi. Misalnya, yang satu adalah berkeping 2, yang satu berkeping 1. Berarti yang berkeping 2 itu contohnya kedelai dan terong, yang berkeping 1 adalah jagung. Nah, ini masih kita bagi lagi menjadi kuplet, berarti 3A, 4A, berarti masih bisa ke-5, ya. Berkeping 2 itu bisa dibikin kuplet lagi dari bunganya. Yang satu 5A berbunga kupu-kupu, dan berikutnya adalah berbunga terompet. Nah, kita lihat sekarang semua sudah 1, 1, 1, berarti semua sudah dalam spesies, berarti sudah selesai. Dari diagram tadi, jika ditulis dengan kunci determinasi, maka akan didapatkan seperti ini. 1A tumbuhan berspora,
1B tumbuhan tidak berspora. Kita lihat ya, sama. Kemudian 2A berbatang jelas, 2B berbatang tidak jelas. Di sini berbatang jelas sudah mendapatkan jawabnya adalah suplir, berbatang tidak jelas sudah mendapatkan jawaban lumut, dan seterusnya. Yang ketiga adalah 3A berbiji tertutup, 3B berbiji terbuka. Kemudian 4A biji berkeping 2, 4B biji berkeping 1. 5A berbunga kupu-kupu, 5B berbunga trompet. Nah, dari kunci determinasi ini kita akan membuat rumus kunci determinasinya. Ibu ambil contoh misalnya tanaman jagung. Tanaman jagung itu berarti tumbuhan yang tidak berspora. Berarti kita pilih 1B. Apabila kita memilih 1B, maka petunjuknya kita harus langsung ke 3. Berarti kita ke sini. Ya. 3A berbiji tertutup, 3B berbiji terbuka. Berarti tanaman jagung itu berbiji tertutup, ya. Berarti kita pilih 3A. Jadi tadi apa? 1B, 3A. Kemudian ada petunjuknya, kalau kita pilih berbiji tertutup, berarti kita harus ke angka 4. Nah, berarti kita pilih angka 4. Apakah jagung itu berkeping 2 atau berkeping 1? Oh, biji jagung itu berkeping 1, berarti kita pilih 4B. Jadi rumus determinasi jagung adalah 1B, 3A, dan 4B. Contoh berikutnya adalah kunci determinasi dari hewan. Ini anggotanya agak banyak ya. Kita lihat, ibu punya hewan cacing, kucing, ikan, burung, ayam, dan sapi. Langkah pertama kita membuat kunci determinasinya. Ya, ibu ambil yang pertama, kuplet yang pertama, 1A hidup di darat, 1B hidup di air. Kemudian 2A berkaki 4, 2B tidak berkaki 4. 3A menyusui, 3B tidak menyusui. 4A bisa terbang, 4B tidak bisa terbang. 5A bertulang belakang, 5B tidak bertulang belakang. Kemudian 6A bernafas dengan paru-paru dan 6B tidak bernafas dengan paru-paru. Seperti tadi, dari sini maka kita akan membuat rumus kunci determinasi. Ya, kita lihat cacing. Cacing itu berarti hidup di darat, 1A. Kemudian tidak berkaki 4, 2B. Kemudian cacing itu tidak menyusui, 3B. Lalu cacing itu tidak bisa terbang, 4B. Kemudian cacing itu 5B tidak bertulang belakang, dan cacing itu tidak bernafas dengan paru-paru. Berarti 6B. Dan seterusnya berlaku untuk kucing. Juga begitu ikan, burung, ayam, dan sapi. Kita ambil contoh yang terakhir ya, sapi misalnya. Berarti sapi itu 1A, berarti dia hidup di darat. Kemudian berkaki 4, 2A. Menyusui, 3A. Kemudian sapi itu tidak bisa terbang, berarti 4B. Kemudian sapi itu bertulang belakang, berarti 5A. Dan sapi bernafas dengan paru-paru, berarti 6A. Tidak sulit bukan? Agar lebih jelas lagi, yuk kita bahas soal ujian nasional di tahun 2017. Ada soal kunci determinasi seperti ini. Perhatikan kunci determinasi berikut. 1A, tumbuhan berpembuluh. 1B, tumbuhan tidak berpembuluh. 2A, berbiji terbuka. 2B, berbiji tertutup. 3A, berkeping 2. 3B, berkeping 1. 4A, bertulang daun menyirip. 4B, bertulang daun sejajar. Pertanyaannya, berdasarkan kunci dikotom tersebut, urutan identifikasi yang benar untuk tanaman jambu adalah A, B, C, atau D. Nah, kita bahas yuk. Sekarang pertanyaannya adalah
kunci determinasi dari pohon jambu. Kita lihat yuk satu persatu. 1A, tumbuhan berpembuluh. 1B, tumbuhan tidak berpembuluh. Jambu adalah tumbuhan yang berpembuluh. Oke. Jambu itu berbiji terbuka apa berbiji tertutup? Jambu itu berbiji tertutup. Oke, 2B. Kemudian jambu itu berkeping 2 atau berkeping 1? Betul, kita semua tahu bahwa jambu itu berkeping 2. Kemudian tulang daun jambu adalah menyirip. Baik, kalau begitu kunci determinasinya adalah 1A, 2B, 3A, 4A. Kita pilih 1A, 2B, berarti bukan, 2B, 3A, dan 4A. Nah, berarti jawabnya adalah B. Oke? Soal yang kedua. Perhatikan kunci determinasi berikut. 1A, hewan bertulang belakang. 1B, hewan tidak bertulang belakang. 2A, tubuh ditumbuhi bulu. 2B, tubuh berlendir. 3A, tidak memiliki kaki. 3B, memiliki kaki 2. 4A bertelur. 4B beranak. Pertanyaannya, berdasarkan kunci dikotomi tersebut, urutan identifikasi yang benar untuk hewan ayam adalah A, B, C, atau D. Kita bahas, yang ditanyakan adalah kunci dikotom ayam. 1A, hewan bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang. Ayam adalah hewan yang bertulang belakang. 2. Tubuh ditumbuhi bulu, tubuh berlendir. Ayam adalah tubuhnya ditumbuhin bulu. Tidak memiliki kaki, memiliki kaki 2. Ayam memiliki kaki 2. 4A bertelur, 4B beranak. Ayam bertelur. Jadi, kunci determinasi dari ayam adalah 1A, 2A, 3B, dan 4A. Kita lihat mana dari option A, B, C, D-nya. 1A, nih 1A, 2A, 3B, 4A. Berarti pilihannya ada di option A. Demikian anak-anak, sudah paham? Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.